Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas manajemen strategik. Perkenalkan, saya Putri Renok Malasari, dosen pengampu manajemen strategik untuk semester ini. Manajemen strategik merupakan suatu mata kuliah tim dosen ya, yang diampu oleh tim dosen. Jadi untuk mata kuliah ini tidak hanya saya sendiri, tapi juga ada salah satu dosen yang lain juga. Gitu. Jadi untuk pertemuan pertama, uh, saya akan menjelaskan dulu apa itu manajemen strategik dan apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ke depan. Nantinya akan ada tugas dalam setiap pertemuan. Lebih detailnya akan saya jelaskan di WA Group gitu. Jadi langsung aja, apa itu manajemen strategik? Manajemen strategik merupakan suatu kumpulan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial untuk menentukan kinerja jangka panjang dalam suatu perusahaan. Nah, keputusan-keputusan dan tindakan manajerial ini tidak bisa kita lakukan begitu saja. Kita harus mempunyai suatu dasar yang kuat untuk membuat suatu keputusan tersebut. Dasar yang kuat ini bisa kita lihat dari kinerja perusahaan dalam bidang keuangan, pemasaran, SDM, dan operasi. Satu-satu dulu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis kinerja perusahaan dalam bidang keuangan, yang nantinya setelah kita analisis, kita review, kita interpretasi, kita akan bisa menentukan kebijakan atau strategi perusahaan ke depan yang dapat diambil oleh manajerial. Dari segi keuangan, analisis kinerja perusahaan dilakukan dengan memetakan keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi keuangan yang sebenarnya secara real, secara komprehensif, secara keseluruhan. Kita untuk melihat analisis kinerja keuangan ini taunya dari mana? Bisa dilihat dari analisa laporan keuangan. Jadi nanti tugasnya kalian akan mendownload laporan keuangan dari suatu perusahaan secara berkelompok yang akan saya tentukan nanti di WA Group. Nah, dari analisa laporan keuangan itu akan kalian analisa dan nanti kalian akan buat interpretasinya. Apa saja yang akan kalian analisa? Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio leverage. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Yang keempat, book to market ratio. Dan yang keenam adalah rasio pertumbuhannya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail item per masing-masing rasio ini, dikarenakan jika kalian sudah sampai pada tahapan ini, sudah mengambil kelas manajemen strategik, berarti kalian sudah lulus semuanya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, saya yakin di manajemen keuangan kalian sudah diajarkan bagaimana cara menghitung rasio ini. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan rasio apa-apa saja yang akan kalian analisa. Sebelum itu, sebagai suatu highlight dalam bidang keuangan, kalian ketika menganalisa harus melampaui kalkulasi dan interpretasi aktual atas rasio. Interpretasi yang kalian lakukan bisa 3 jenis. Yang pertama, bagaimana setiap rasio berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, bagaimana setiap rasio dibandingkan dengan rasio industri. Dan yang ketiga, bagaimana setiap rasio dibandingkan dengan setiap pesaing utama. Jadi nantinya laporan keuangan yang kalian analisa itu akan kalian download selama 3 tahun terakhir, dan kalian analisa dalam 3 tahun terakhir itu. Jadi kalau seandainya sekarang 2020, kalian harus mendownload laporan keuangan 2019, 2018, dan 2017, dan kalian bandingkan dari waktu ke waktu, kalian interpretasi bagaimana hasilnya. Oke, ini tidak saya jelaskan secara detail ya, tapi ini yang harus kalian analisa item untuk masing-masing rasionya. Oke, ini adalah contoh dari perusahaan AT&T. AT&T merupakan suatu perusahaan modem, basicnya dari India. Ini adalah interpretasi atas laporan keuangannya
dari tahun 2009, 2010, dan 2011. Jadi kalian bisa melihat di sini. Contohnya untuk current ratio terjadi penurunan pada tahun 2010 tapi kemudian meningkat pada tahun 2011. Interpretasinya adalah AT&T untuk rasio lancarnya membaik pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan perusahaan dalam bayar hutang jangka pendeknya menggunakan aset jangka pendeknya gitu. Begitu juga untuk rasio-rasio berikutnya. Hati-hati ya dalam menganalisa rasio karena tidak semuanya harus outputnya berbentuk desimal. Oke, berikutnya untuk menganalisa suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari 4 bidang tadi saja, tapi juga kita bisa melihat dari segi postur strategik perusahaan tersebut. Apa saja postur strategik? Postur perusahaan secara strategik yaitu visi dan misi perusahaan saat ini, tujuan perusahaan saat ini, strategi yang diterapkan oleh perusahaan, dan kebijakan perusahaan yang ada. Jadi simpelnya adalah kalian akan mereview postur strategik dalam suatu perusahaan, visi misinya, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan yang ada, apakah masih relevan dengan keadaan saat ini. Kalau misalnya nih visinya adalah menjadi perusahaan terkemuka atau menjadi perusahaan top 5 di Indonesia. Tapi dalam industri tersebut perusahaan ini sudah mencapai top 5 nih. Visinya berarti sudah tercapai. Artinya perusahaan harus membuat visi yang baru. Nah, itu tugas kalian untuk melihat visi yang baru. Tapi untuk membuat visi yang baru itu tidak hanya sekedar ditulis ya, tapi direview dulu. Kalau masih sesuai, dipertahankan. Kalau tidak sesuai, silahkan dibuat yang baru. Visi organisasi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan stakeholder pada masa mendatang. Begitu juga dengan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada contoh aplikasi dari visi PT IIA Financial menjadi penyedia jasa keuangan yang paling dibutuhkan dan terpercaya di Indonesia dengan menjadi pemimpin di setiap jalur usaha dengan menawarkan beragam produk dan layanan yang fleksibel. Kalau seandainya perusahaannya sudah memenuhi visi ini, berarti harus dibentuk visi yang baru. Tapi kalau seandainya belum, boleh diteruskan. Begitu juga dengan visi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, tidak hanya itu, kalian juga bisa melihat dari segi tata kelolanya atau GCG dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tata kelola perusahaan harus berdasarkan 5 prinsip ini. Transparency, accountability, responsibility, independent, and fairness. Jika GCG yang dilakukan oleh perusahaan tidak memenuhi 5 prinsip ini, kalian bisa membuat GCG yang baru atau kalian bisa mereview bahwa GCG tersebut tidak sesuai dengan prinsip GCG yang ada. Begitu juga dengan tanggung jawab sosial. Berikut saya masukkan contoh aplikasi GCG dari perusahaan mandiri dan CSR dari perusahaan Unilever. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.